Halo, selamat datang di presentasi saya. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang algoritma DDA atau Digital Differential Analyzer. Sebuah algoritma yang digunakan untuk menggambar garis pada layar komputer berbasis piksel. Presentasi ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah grafika komputer kelas IF 601. Nama saya Bravo Jaka Buana dengan NIM 2304010110218. Mari kita mulai. Sebelum masuk ke inti pembahasan, berikut adalah topik-topik yang akan saya bahas dalam presentasi ini. Pertama, saya akan membahas pengertian dari algoritma DDA, kedua konsep dasar dan persamaan garis yang digunakan, lalu ketiga, rumus atau formulasi matematis DDA, keempat, langkah-langkah algoritma DDA secara step by step. Kelima, contoh perhitungan numerik secara langsung. Keenam, kelebihan dan kekurangan algoritma ini. Dan yang terakhir, kesimpulan dari keseluruhan materi. Baik, kita mulai dari topik pertama. Pengertian algoritma DDA. DDA atau Digital Differential Analyzer adalah sebuah algoritma yang digunakan untuk menggambar garis pada layar raster, yaitu layar yang tersusun dari piksel-piksel kecil. Algoritma ini menghasilkan rangkaian titik piksel yang membentuk garis dari titik awal P1 dengan koordinat X1, Y1 menuju titik akhir P2 dengan koordinat X2, Y2 menggunakan metode incremental. DDA termasuk dalam kategori penggambaran objek primitif, khususnya untuk menggambar garis atau line. Cara kerjanya adalah dengan menghitung posisi piksel berikutnya menggunakan nilai penambahan yang konstan di setiap iterasi. Sehingga lebih efisien dibandingkan metode persamaan langsung yang memerlukan perkalian berulang di setiap langkahnya. Sekarang kita masuk ke topik kedua, yaitu konsep dasar. Untuk memahami DDA, kita perlu memahami dulu konsep garis secara matematika. Layar komputer pada dasarnya adalah kumpulan piksel. Ketika kita ingin menggambar sebuah garis, kita perlu memilih piksel-piksel mana yang paling mendekati jalur garis ideal tersebut. Persamaan garis yang digunakan adalah Y sama dengan M dikali X tambah B. Di sini M adalah slope atau kemiringan garis, yang dihitung dengan rumus delta Y dibagi delta X, atau Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1. Sedangkan B adalah intercept pada sumbu Y. Dalam menentukan arah langkah, ada aturannya. Jika nilai absolut delta X lebih besar atau sama dengan nilai absolut delta Y, maka langkah dilakukan berdasarkan sumbu X. Artinya apa? Artinya X bertambah 1 di setiap langkah. Sebaliknya, jika delta X lebih kecil dari delta Y, maka langkah dilakukan berdasarkan sumbu Y. Dan jumlah total langkah yang diperlukan adalah nilai maksimum antara absolut delta X dan absolut delta Y. Topik ketiga adalah rumus dan formula DDA. Secara matematis, proses perhitungan DDA dapat diringkas dalam beberapa langkah utama. Pertama, hitung selisih koordinat. Delta X sama dengan X2 dikurangi X1. Dan delta Y sama dengan Y2 dikurangi Y1. Kedua, tentukan jumlah langkah atau steps, yaitu nilai maksimum antara absolut delta X dan absolut delta Y. Ketiga, hitung nilai penambahan per langkah. X increment sama dengan delta X dibagi steps, dan Y increment sama dengan delta Y dibagi steps. Keempat, rumus koordinat piksel berikutnya dihitung secara iteratif. X pada iterasi K plus 1 sama dengan X pada iterasi K ditambah X increment. Dan Y pada iterasi K plus 1 sama dengan Y pada iterasi K ditambah Y increment. Terakhir, karena koordinat hasil perhitungan bisa berupa bilangan desimal, kita lakukan pembulatan menggunakan fungsi round untuk menentukan piksel diskrit yang akan diplot di layar. Ini topik keempat.
Ini adalah langkah-langkah algoritmanya secara lengkap. Berikut pseudo proses dari algoritma DDA. Step pertama, input titik awal P1 dengan koordinat X1 dan Y1, serta titik akhir P2 dengan koordinat X2 dan Y2. Step kedua, hitung selisih delta X sama dengan X2 dikurangi X1. Dan delta Y sama dengan Y2 dikurangi Y1. Step ketiga, tentukan jumlah steps, yaitu nilai maksimum dari absolut delta X dan absolut delta Y. Step keempat, hitung nilai increment X. Yang keempat, X inch sama dengan delta X dibagi steps, dan Y inch sama dengan delta Y dibagi steps. Step kelima, ini set nilai awal variabel X sama dengan X1, Y sama dengan Y1. Step keenamnya belum ya. Step keenam, plot pixel pada koordinat round X, round Y. Step ketujuh tidak ada di sini. Step ketujuh tapi nggak ada di sini kayaknya. Oh, ada di sini. Ada step ketujuh ya. Step ketujuh itu perbarui nilai X sama dengan dengan X ditambah X inc dan Y sama dengan Y ditambah Y inc. Step ke-8, ulangi step 6 dan 7 sebanyak jumlah step yang telah ditentukan. Itulah alur lengkap dari algoritma DDA yang mudah untuk diimplementasikan dalam kode iteratif sederhana. Sekarang kita lihat contoh perhitungannya. Misalkan kita ingin menggambar garis dari titik P1 dengan koordinat 2,3 menuju titik P2 dengan koordinat 6,6. Langkah pertama, hitung selisih delta X sama dengan 6 dikurangi 2 sama dengan 4, delta Y sama dengan 6 dikurangi 3 sama dengan 3. Langkah kedua, tentukan step nilai maksimum dari 4 dan 3. 4 jadi step sama dengan 4. Langkah ketiga, hitung increment. X inc sama dengan 4 dibagi 4 sama dengan 1,0 dan Y inc sama dengan 3 dibagi 4 sama dengan 0,75. Kemudian kita lakukan iterasi pada step 0. Koordinat adalah 2 dan 3 dibulatkan menjadi pixel 2,3. Step 1, koordinat menjadi 3,00 dan 3,75 dibulatkan menjadi pixel 3,4. Step 2 menghasilkan 4 dan 4,50 pixel 4,5. Step 3 menghasilkan 5,00 dan 5,25 pixel 5,5. Dan step 4 menghasilkan 6,00 dan 6,00 pixel 6,6. Sehingga garis yang terbentuk melewati pixel-pixel 2,3, 3,4, 4,5, 5,5, dan 6,6. Topik ke-6 adalah analisis kelebihan dan kekurangan algoritma DDA. Dari sisi kelebihan, DDA memiliki implementasi yang sederhana dan mudah dipahami. Operasi utama yang digunakan hanyalah penjumlahan, sehingga tidak memerlukan perkalian berulang di dalam loop inti. Prinsip kerjanya yang incremental menjadikannya cukup efisien untuk berbagai kemiringan garis. Namun dari sisi kekurangan, terdapat operasi pembulatan atau rounding di setiap langkah yang memakan waktu pemrosesan. Algoritma ini juga menggunakan bilangan pecahan atau floating point yang pada hardware tentu kurang efisien. Selain itu, pada garis yang sangat panjang terdapat risiko akumulasi error. Dibandingkan dengan algoritma Bresenham yang sepenuhnya menggunakan bilangan integer, DDA kurang optimal untuk implementasi pada hardware rendah. Dalam konteks perkuliahan, sangat disarankan untuk membandingkan implementasi DDA dan Bresenham guna memahami trade-off antara performa dan akurasi. Oke, kita sampai di kesimpulan. Kesimpulannya adalah algoritma DDA atau Digital Differential Analyzer adalah metode dasar dan intuitif untuk menggambar garis pada raster display. Dengan menggunakan prinsip incremental, algoritma ini mengajarkan kita konsep-konsep fundamental dalam grafika komputer, mulai dari slope, penentuan langkah, hingga pembulatan pixel. DDA sangat sesuai digunakan untuk ilustrasi konsep penggambaran garis di tingkat awal, karena mudah dipahami dan divisualisasikan. Namun kita juga perlu memahami keterbatasannya.
terutama terkait penggunaan floating point dan potensi akumulasi error. Sebagai langkah selanjutnya, kita dapat mempelajari algoritma Bresenham dan optimasi integer sebagai solusi yang lebih efisien untuk implementasi pada hardware. Demikian presentasi saya mengenai algoritma DDA. Terima kasih telah menyimak. Semoga materi ini bermanfaat untuk pemahaman kita bersama dalam mata kuliah grafika komputer.